Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak salam di bawah tangga. Insyaallah yang jawab salam ahli surga. Daun salam daun kedok-kedok dicampur air hangat. Kalau diberi salam jawab dok dengan semangat. Karena intinya salam itu mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang hadir oleh Allah diselamatkan dunia akhirat dan berikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Yang saya hormati tentunya yang segenap panitia acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinahkodai oleh Akhi Al-Mukarram Bapak Dr. Abbas Menji Cece Saifuddin ST beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh para penceramah. Alhamdulillah para habaib di sini ada Habib Muhammad, ada juga Habib Al-Habsyi, ada Habib Al-Atas dan para hamba yang lainnya, para kiai, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Camat, Lurah dan sebagainya, semua yang hadir pokoknya mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati Ketua MUI Kelurahan Jamukti Bapak Ustaz Haji Muhammad Abdul MPD, dan insyaallah sebentar lagi beliau akan meraih gelar doktornya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya oleh panitia hanya diberi waktu 15 menit ya. Jadi mungkin singkat-singkat aja. Dan sebenarnya pada malam Senin ini adalah jadwal saya kajian di Masjid Baitul Hikmah ya, di Baitul Hikmah Jamukti, di mana setiap malam Senin pertama dan malam Senin keempat alhamdulillah sudah mungkin sekitar 1 tahun ini berjalan, itu ada kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik yang saya asuh di Masjid Baitul Hikmah tersebut ya. Namun karena Bapak Ustaz Cece pengajian yang lalu ya, mohon supaya digabung saja. Jadi supaya jamaah yang di masjid kami yang di Baitul Hikmah digiring untuk ke Masjid Al-Qawi ini. Jadi akhirnya kami dengan Bapak Abdul mengalah, akhirnya pengajian yang di sana tidak diadakan sementara, tapi dialihkan ke Maulid untuk syiar lebih semarak lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi insyaallah ya, padahal temanya sudah disusun ya, sudah disetorkan, karena ada tema khusus di mana harusnya malam ini kajiannya temanya adalah kedudukan
Ya, itu temanya yang sudah disepakati akan kita bahas. Kurang lebih waktunya itu 1,5 jam dan kurang lebih 1,5 jam itu dipakai diskusi, dipakai muzakarah, tanya jawab agama, baik yang dalam materi diperdalam atau ada masalah-masalah agama mungkin yang Bapak Ibu dari rumah ada permasalahan, itu biasanya kita pecahkan ya di dalam kajian di Baitul Hikmah. Tapi untuk sekarang ini jadi kita alihkan ke sini untuk sama-sama ya acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah tema yang saya sebutkan tadi sudah disepakati oleh Bapak Ibu Budiono sebagai MUI dan panitia di sana. Kita akan bahas pada malam Senin yang keempat ya di bulan November ini, insya Allah. Hadirin hadirat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja bahwa kita alhamdulillah pada malam ini saya sebagai mungkin salah satu ya khatib juga di masjid ini ya, walaupun belum ngisi tahun 2005 ini karena pas jadwalnya saya sedang umroh ya, sedang di tanah suci, jadi belum khutbah juga di sini, dan sekaligus saya sebagai dewan ya pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Setelah saya memimpin sebagai ketua umum Majelis Ulama Depok selama 20 tahun, 4 periode berturut-turut, yakni dari 2003 sampai 2008, 2008 terpilih lagi sampai 2014, 2014 terpilih lagi sampai 2019, 2019 terpilih lagi sampai 2024 kemarin, dan saya mundurkan diri udah kelamaan, kecapean juga, akhirnya menjadi di Dewan Pertimbangan ini. Saya tentunya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan terselenggaranya acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa saya bersyukur? Ya karena dengan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu kita insya Allah kita bisa ittiba kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sangat mulia. Kenapa? Karena dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda atau dalil mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain surah Al-Insyirah ayat 4 menyatakan wa rafa'na laka dzikra, kami telah tinggikan kepada Nabi Muhammad sebutan, sehingga ketika Allah, nama Allah disebut dalam syahadatain, 2 kalimat syahadat, Nabi kita juga disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Jadi ini di antara tanda begitu mulia Nabi kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 telah berfirman bahwa kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Manusia yang merupakan satu-satunya manusia yang oleh Allah dijadikan teladan untuk dicontoh oleh kita semua. Ini adalah kemuliaan beliau. Ditambah lagi dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala memuji yang luar biasa dengan firman-Nya, wa innaka
la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad adalah manusia yang akhlak yang agung. Hadirin hadirat yang terhormat, oleh karena itu tidak heran bahwa ada seorang penyair dari Arab yang telah mengubah sebuah syair yang sangat indah, dan saya harapkan oleh dari maulid ini syair ini bisa dihafal oleh semuanya dan dipahami dengan baik, ya, karena hanya satu bait saja, tidak banyak. Syair itu mengatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Udah pada hafal semua? Belum? Coba ikuti oleh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Udah hafal? Sampai subuh. Ya, mudah-mudahan hafal semuanya. Bareng-bareng. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Artinya Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia. Wa laysa kal basyari, namun tidak persis seperti manusia biasa. Walaupun beliau bukan dari kalangan malaikat, beliau bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia, tapi jelas tidak sama dengan kita. Kenapa? Karena beliau diberi wahyu ayat yang suci Al-Quran, kita tidak demikian. Beliau diberikan mukjizat yang luar biasa, kita tidak demikian. Beliau dimaksud dijaga dari segala dosa dan noda, sementara kita tidak demikian. Ini di antara perbedaan kita dengan beliau. Bahkan di dalam kitab Romi, di dalam kitab Al-Barzanji dikatakan wa araquhu al-mis. Araq itu artinya keringatnya, keringat beliau al-mis ditaubat seperti minyak kasturi yang luar biasa wanginya. Sementara keringat bapak ibu kita ya tidak demikian beda, ya. Sehingga dalam bait syair tadi dikatakan bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Akan tapi beliau Nabi Muhammad seperti intan berlian yang harganya mahal sekali, sementara kita semua termasuk saya taubahnya seperti batu hitam yang ada di kali, ya. Tentu beda sekali antara derajat kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang terhormat, ya. Waktunya tinggal 10 menit dulu, ya. Kita percepat aja, namun kita tentunya tidak cukup dengan mengagumi sosok beliau saja, akan tetapi tentunya dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus kita ikuti petunjuk-petunjuk beliau, contoh-contoh teladan dari beliau. Di antara hal yang mungkin perlu pada saat sekarang ini saya temukan di sini, ya, kita ini agak semacam di adu domba, bobok-bobok antara habaib dengan ulama. Ini tentunya saya sebagai Dewan Pertimbangan Majelis Ulama ingin supaya kita bersatu padu antara para ulama, habaib dan sebagainya, mudah-mudahan menjadi kokoh dan kuat agama Islam kita. Ingat pepatah Arab mengatakan al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu du'fun. Ya, orang Inggris sebutnya united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita
Fatih bukan, tapi runtuh. Jadi artinya lemah kalau kita bercerai-berai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan pentingnya kita cinta kepada habaib, ya, ada riwayat di dalam kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi dari Mesir. Di situ dikatakan, ada riwayat bahwa Rasulullah menyatakan, "Adibu awladakum ala hubbi salasi hisab." Didiklah oleh kalian supaya anak-anak kalian ini cinta mahabbah kepada 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baiti, cinta kepada ahli baitnya, keturunan beliau, ya, harus kita cintai, kita hormati. Ditambah lagi wa tilawatil Quran, kalian juga harus cinta, senang membaca kitab suci Al-Qur'an. Ya, saya tadi sempat ngobrol dengan Ibu Muhammad, nanya dari mana kuliah saya. Alhamdulillah S1 saya di PTIQ. PTIQ itu singkatan dari Perguruan Tinggi Ilmu Jakarta. Ya, 7 tahun. Dulu ya MPTI itu kayak saya masuk tahun 182, selesai tahun 88. Jadi dulu itu waktu saya kuliah di sana sangat ketat sekali. Semua mahasiswa wajib hafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau waktu munaqasyah tidak hafal 30 juz, hanya baru 29, itu dicoret, tidak lulus. Jadi harus tamat, harus sekolah. Sehingga waktunya sampai 7 tahun, padahal untuk S1 saja. Ya, fakultas saya syariah. Sementara S2 di Institut Ilmu Al-Quran jurusan Ulumul Quran Ulumul Hadis. S3 saya doktornya di UIN Cirebon Jakarta, jurusan Tafsir Hadis. Dia ada hubungan dengan Al-Quran dari S1, S2 sampai S3. Nah, saya terus terang merasa sedih kalau ada Polri apalagi ditampilkan di acara maulid atau Islamiyah di Quran, tapi bacaan itu masih istilahnya belepotan, masih belum pas dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Karena Bapak dan Ibu yang terhormat, membaca Al-Quran ini beda dengan ketika kita baca Quran. Ya, kalau baca Quran tidak ada aturan harus begini, harus begitu, harus diidongkan, diikhfakan, diiklakan, digunakan, dikolkolakan dan yang lain-lain. Tapi karena Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terikat dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Surat apa? Al-Muzammil ayat 4 yang bunyinya wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa rattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tartil-tartilnya bacaan. Kata-kata tartilan menurut ahli nahwu sharaf, ahli tata bahasa Arab adalah masdar taukid, yakni untuk menguat saja. Sebenarnya ketika Allah berfirman, Allah berfirman, wa rattilil itu sudah paham bahwa ketika kita baca Quran itu tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena ada perintah Allah wa rattilil Quran. Rattil itu dari kata rattala, rattilu tartilan. Jadi fi'il amar. Di dalam kaidah usul fikih dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub, asal hukum dalam fil amar itu perintah itu untuk wajib yakni dilakukannya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika hambanya ketika baca Quran diminta supaya tartil, dan tartil ini menjadi wajib hukum. Pengertian tartil, Sayyidina Ali telah menafsirkan tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, mentajwidkan huruf-hurufnya
dan mengetahui di mana harus berhenti bacaan. Jadi tidak boleh sembarangan baca karena menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama besar namanya Imam Ibnu Ghazali yang nama lengkapnya Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau, nama bapak, nama kakek sama, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, terkenal dengan Imam Ibnu Ghazali, pemakam tajwid yang sangat terkenal, ya Imam Al-Ghazali. Di dalam kitabnya itu dikatakan, beliau mengatakan, wal ahlu bi tajwidi haqqan lazim man lam yujawwidil Qur'ana asif bi annahu bihi ila munzala wa hakama min ilaika wasara. Artinya mau praktekkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an, haqqan lazim, sesuatu kemestian yang tidak boleh ditawar-tawar. Man lam yujawwidil Qur'ana asif, barang siapa yang tidak mentajwidkan ketika baca Al-Qur'an, asif berdosa. Di annahu bihi ila munzala wa hakama min ilaika wasara. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Jibril alaihissalam, ketika menyampaikan sudah menggunakan tajwid. Demikian juga dari Nabi ketika disampaikan kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada atba'i tabi'in sampai kepada guru-guru kita, itu semuanya menggunakan ilmu tajwid, sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bahkan di dalam bait berikutnya itu Ibnu Ghazali menambahkan, "Id wajibun 'alaihi muhaddam wa nasyru awwalan ayalan makhrajal hurufi was sifati diyantiku bi afsahil ghadi." Id wajibun 'alaihi muhaddam, itu wajib kepada mereka umat Islam muhaddam yang tidak boleh tidak mesti dilakukan. Qabla syuru'i awwalan ayalan, sebelum praktek dia membaca harus tahu terlebih dahulu makhrajal hurufi was sifati, makhraj-makhrajnya, tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya huruf. Diyantiku bi afsahil ghadi, supaya mereka ya mengucapkan itu dengan fasih bacaan sesuai dengan yang dicontohkan dulu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya minta ya kepada panitia atau siapa saja yang menyuruh seseorang membaca kitab suci Al-Quran harus ya betul-betul sudah bagus ya, orinya jangan sampai yang panjang dipendek, yang pendek dipanjang, ya itu akan menjadi dosa karena tidak begitu yang dibaca dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang Allah, ya 2 menit lagi. Yang keduanya, kita juga selain cinta habaib, cintailah ulama. Kenapa kita harus cinta kepada ulama? Karena ulama ini dikatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ya. Jadi yang dapat warisan dari para nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah para ulama itu. Makanya kalau kemarin ada di pesantren Lirboyo seolah-olah dilecehkan ulama kita, maka tentunya kita harus merasa prihatin. Ya, saya terus terang saja ketika membaca sebuah riwayat hadis yang ditulis hadis itu oleh seorang Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Mesir, di mana Al-Hafiz di dalam Al-Quran dan Al-Hafiz fil hadis ini rupanya beda. Kalau yang disebut Al-Hafiz fil Quran man hafadha salasina juz'an an dhuhri qalbin, orang yang hafal Quran 30 juz di luar kepala, itu namanya Hafiz fil Quran. Kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini selain beliau hafal Al-Quran juga di dalam kitab Ulumul Hadis dikatakan mahal ilmu bimihati ahli hadisin sanad dan makna, orang yang sudah hafal hadis-hadis Nabi tidak kurang 100.000 jumlah ya, sanadnya, rawi-rawinya, makna dan redaksinya. Yang saya ingin mengucapkan di dalam kitab yang beliau susun namanya Al-Istidlal di Yaumil Ma'ad, yang kemudian disyarah oleh Syekh Ali Al-Bantani, seorang ulama dari Indonesia dari Banten, tapi wafat di Mekah dengan nama As-Sulaimul Ibad. Di situ dikatakan bahwa
Saya di zaman nas yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman banyak manusia yang lari dari ulama fikih, yang tidak suka dan benci kepada mereka. Fayaf dari Allah bisa kasih baliyatin, maka ketika itu Allah akan menurunkan bala dengan 3 macam bala. Yang pertama, Allah barakah asli, usaha mereka akan dicabut keberkahannya. Yang kedua, Allah alaihi wasallam, Allah akan berikan pemimpin yang zalim, yang tidak sayang sama rakyatnya. Dan yang ketiga, ini yang paling ngeri, yakni wayakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar dari dunia, maksudnya akan pada mati bighairi imanin, tanpa membawa iman, yakni pada murtad, pada kufur. Nauzubillah min, gara-gara benci kepada ulama dan fuqaha. 3 hal inilah yang Allah akan turun. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi Muhammad SAW ini kita cinta kepada habaib, kita cinta kepada ulama, karena mereka ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Dan di akhir mungkin ada pantun untuk tambah semangat dalam belajar Al-Quran dan ilmu agama yang lain. Ya, dengarkan dulu. Untuk apa beli sepotong? Cakapnya masih kurang keras. Untuk apa beli sepotong? Kalau tidak baca Quran, untuk apa punya wajah yang ganteng? Ya, kalau tidak fasih membaca Al-Quran. Mudah-mudahan habis maulid pada fasih semua. Kalau sampai kayak Habib ini habaib ini pada hafal Quran, bukan hanya bacanya tapi juga tahfiznya luar biasa. Ya. Kemudian supaya adil ke ibu-ibu, ya, dengan ibu-ibu, untuk apa membeli kayu? Bu, untuk apa membeli kayu? Kalau tidak digergaji. Untuk apa punya wajah ayu kalau tidak pandai mengaji? Terakhir untuk kedua-duanya, bapak dan ibu, untuk apa beli sekoteng dan beli kayu kalau tidak jalan-jalan ke Kampung Gandul? Ada Kampung Gandul kan? Dekat Cinere sana. Ya, untuk apa punya wajah ganteng dan ayu kalau tidak pandai baca kitab gundul? Ya, ini harus belajar nomor soroknya ya. Mudah-mudahan pada pinter semua habis ngaji ini, mudah-mudahan ya habis maulid ini pada semangat dalam belajarnya. Apa dari guru yang rahmat Allah, karena saya dibatasi dengan waktu karena maulid masih banyak dan saya sendiri terus terang ini baru pulang dari Bandung ya, dari kemarin. Tadi kira-kira asar baru tiba di Depok ya, masih lelah, masih capek ya, dan ada acara pernikahan saudara di sana. Jadi oleh itu saya minta izin ya, tidak bisa sampai akhir. Kenapa? Karena perlu istirahat, karena besok dan subuh juga harus mendidik santri-santri. Saya dan ada pondok pesantren modern Darus Sholihin yang kami kelola, yang kami asuh. Mudah-mudahan nanti para kiai kita yang sengaja diundang oleh Bapak Cece dan panitia akan memberikan hikmah-hikmah maulid yang sangat hebat, sehingga perlu Bapak Ibu mencerna dan memahami sampai selesai. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Dan sepanjang saya berizin, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam